Assalamualaikum Pak Ronald. Waalaikumsalam Ibu Sri Damayanti. Apa kabarnya Pak Ronald? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Kok baik lemes juga. Bu? Iya Pak, ini agak lemas ini masih apa? Banyak pikiran Pak. Oh, lagi banyak Mikir, pikiran. ya. Ada apa Ibu Sri? Ini mikirkan anak-anak murid yang lagi diajari itu pada waktu belajar kan banyak banyak masalah lah. Kalau bisa Ibu ceritakan itu bagaimana Bu detailnya? Gini Pak. Di kelas pada waktu pembelajaran saya itu ada anak yang eh, pertama itu nggak mau menulis, hanya mau main-main saja, ngobrol sebelah kiri, sebelah kanan temannya, dan juga mengganggu temannya. Itu Pak yang jadi permasalahan saya. eh di sini kadang kita mau bersikap itu kasar kepada anak itu tidak mungkin Pak kan. Jadi ini saya sangat bingung seperti itu. Bagaimana solusinya itu saya ini lagi mencari solusi yang memang benar-benar sesuai dengan anak yang tadi yang saya ceritakan. Oh, jadi seperti itu Bu ya. Jadi ada masalah dengan peserta didik. Itu masalahnya yang detailnya seperti apa Bu yang anak Ibu tersebut? Anak tersebut itu sudah saya katakan kepada Bapak tadi, anaknya kalau kita lagi masuk ke dalam kelas mengajari anak-anak yang lain, dia sukanya jahil seperti itu kan, colek kiri, colek kanan, mengganggu anak yang lain dan juga yang membingungkan saya itu malas nulis. Itu yang jadi permasalahan saya itu. Eh, Nulis yang nggak mau dan juga otomatis untuk nulis tidak mau itu kan mengganggu kawan yang sedang melakukan kegiatan seperti itu. Misalnya dalam hal kegiatan kita ada latihan setelah saya beri apa terangkan ajaran-ajaran atau mata-mata pelajaran yang saya ampuh itu anaknya sepertinya kalau disuruh nulis itu bosan seperti itu. Tidak ada kemauan dan juga tidak ada semangat seperti itu Pak. Jadi saya itu bingung bagaimana cara solusinya itu saya masih bingung seperti itu Pak. Jadi dalam keadaan yang bimbang saya ingin memecahkan suatu masalah yang saya hadapi seperti itu. Oh, jadi Ibu tuh bimbang dengan keadaan anak yang seperti yang Ibu ceritakan tadi, Bu ya. Iya. Jadi kalau ini kalau boleh saya tahu, Bu, kalau menurut Ibu Sri Damayanti kira-kira apa yang menjadi penyebab anak tersebut sehingga bisa seperti itu, Bu? Saya perhatikan ke setiap saya masuk ke dalam kelas itu anak ini sepertinya mau minta perhatian lebih dari guru seperti itu. Mungkin juga di dalam keluarga atau di rumah juga perhatian dari orang tua itu kurang. Jadi minta perhatian penuh dari guru yang apabila guru itu yang mengajar di kelasnya itu dia memang minta perhatikan seperti itu. Contohnya kan ketika kita mengajar, anak-anak kita ajari, dia apa namanya tuh selalu jahil. Itu kan ketika kita tegur, dia itu salah satu contoh ingin di apa? Ingin diperhatikan. Jadi Perhatikan, saya iya. mencari solusinya, saya perhatikan ketika saya masuk. Salah satunya itu, Pak. Eh, Perhatian dari orang tua juga kurang. Jadi dalam hal ini dia minta perhatian dari guru. Bagaimana cara guru di dalam kelas itu memperhatikan dia. Jadi masalah tersebut jadi pikiran saya itu seperti itu, Pak. Eh, Ketika masuk, bagaimana anak ini mau supaya anak ini bisa menulis, rajin menulis, dan dengan malasnya anak tersebut sehingga cara dia belajar dan juga membaca juga kurang, Pak, di sekolah itu. Kita suruh membaca juga masih terbata-bata. Seperti itu, Pak.
Jadi menurut analisis Ibu Sri Damayanti, penyebabnya itu kurang ini, Bu ya, kurang perhatian. Jadi dia mencari Ya, perhatian kalau di sekolah dengan ya, bertingkah seperti itu, Bu ya. ya, seperti itu, Pak. Kalau Kurang ya kurang perhatian. Salah satunya juga ini karena apa? Sekarang ini kan anak-anak dibebaskan dengan HP. Jadi mungkin di rumah itu HP HP itu main game di rumah kan seperti itu. Orang tua juga tidak terlalu mengawasi, mungkin 24 jam itu kan tidak diawasi seperti itu, Pak. Jadi main HP lebih lebih enak mungkin daripada kita mau belajar nulis atau belajar membaca seperti itu, Pak. oh jadi seperti itu. Jadi kalau boleh saya tahu, Bu, kalau kondisi yang Ibu inginkan itu seperti apa, Bu? Idealnya seorang anak murid itu di mata di pandangan Ibu Sri Damayati inginnya seperti apa, Bu? Oh, kalau idealnya, inginnya saya anak itu ya seperti umumnya anak-anak yang lain kan. Ketika kita belajar, dia mengikuti. Ketika kita kasih tugas, ia juga ikut. Seperti anak yang lain lah, Pak. Tidak memunculkan dirinya dalam hal apa dalam hal kebiasaan buruk seperti itu. Jadi dengan dia si anak itu bisa mengimbangi dengan teman-temannya yang lain, ketika kita mengajar di kelas itu tidak akan terganggu seperti itu. Jadi bukannya istilah kata itu tidak ada halangan, bukan. Kita sebagai guru kan maunya anak itu pintar. Dalam hal lain, pintarnya bukannya misalnya dia pintar melebihi kawan, tidak. Mengikuti apa yang kita ajarkan dan mengikuti teman-teman yang lain seperti itu, Pak. Itu harapan saya. Ya, memang seperti itu yang seharusnya yang ada, Bu ya. Karena sebagai Iya, seorang murid tentu dia harus mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, Bu ya. iya, Pak. Seperti itu. Benar. Jadi kalau ini, kalau saya boleh tanya lagi, Bu, kira-kira sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Kalau untuk sejauh ini mungkin waktu ketika saya masuk ke dalam kelas itu mungkin baru saya amati karena anak tersebut saya kan Pak mengajarnya di kelas mulai dari kelas 4, 5 dan 6. Kebetulan untuk tahun ini saya baru masuk di kelas anak itu baru di kelas 4 baru berapa bulan seperti itu. Jadi secara langsung saya baru mengawasi tingkah lakunya dan mungkin dari sini mulai saya akan memberikan perhatian, menangani bagaimana cara anak tersebut supaya anak ini lebih maju lagi, lebih rajin lagi. Mungkin dengan salah satunya saya beri pengarahan dan juga mungkin kita beri namanya kursi istilah kata kalau di dalam kelas itu ada namanya kursi panas seperti itu. Oh, Maksudnya bukan sanksi. Jadi ada kursi khusus untuk menangani anak-anak yang mungkin bermasalah seperti itu. Di situ, Pak. Jadi kita kasih kursi satu kursi satu meja di dalam kelas tapi di sebelahnya itu masih ada anak-anak murid yang lain. Anak tersebut kita letakkan di situ, kita ajari secara individu. Seperti itu, Pak. Itu solusi yang mungkin lebih apa namanya itu lebih mungkin lebih bagus lagi mungkin kalau saya pikirkan di situ, Pak. ya, kalau menurut saya itu juga sudah luar biasa bagus yang Ibu rencanakan. Tapi seandainya ini Bu, apa selain dari apa yang sudah Ibu rencanakan, apalagi Bu kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi tersebut selain yang sudah Ibu sebutkan tadi, Bu? Salah satunya itu tadi. Yang keduanya mungkin saya membuat catatan-catatan tersendiri untuk anak yang bermasalah di dalam kelas. Karena yang saya ampu ini Pak bukan satu kelas. Ini mulai dari kelas 4, 5, 6 itu banyak kelas. Jadi mungkin kalau saya tidak pakai catatan, kita buat catatan atau jurnal khusus untuk anak-anak yang memang bermasalah,
mungkin saya tidak akan bisa menangani anak dalam satu kelas itu yang kita tahu ada mungkin kan di dalam satu kelas itu ada anak yang memang perlu perhatian khusus dan penanganan khusus seperti itu. Jadi selain kita buat agenda seperti itu, istilah katanya agenda lah seperti itu, Pak. Selain kan kita buat kursi panas, kita buat agenda, dan bagaimana cara saya menangani anak-anak yang memang bermasalah atau memang meminta perhatian lebih seperti itu, Pak. Jadi Dapat kira-kira Bu, didapatkan. kira-kira seberapa yakin Ibu dengan keberhasilan dengan rencana Ibu itu? Untuk keberhasilan namanya kita juga berencana, Pak, kan kalau memang kita ikuti secara terus-menerus akan kita lakukan secara step by step, istilah kata bertahap, mungkin eh, apa hasilnya mungkin akan kita dapatkan setelah berjalannya waktu, seperti itu, Pak. Nah, benar sekali. Ya kita harus optimis. Saya sepakat sekali dengan Ya, Ibu Sri Damayanti. Ibu sudah membuat suatu rencana. Tentu Ibu harus yakin bahwa rencana yang Ibu buat itu akan berhasil. berhasil. Seperti itu, Bu ya. Jadi kira-kira Iya. siapa saja Bu yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan atau dalam rencana yang Ibu gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Untuk apa tadi, Pak? Yang terlibat Iya, seperti itu. pihak-pihak yang Ibu Ya, pihak-pihak yang rencanakan yang terlibat. terlibat. Ah, ah. Pihak-pihak yang terlibat ya salah satunya karena saya guru mapel kan yang terlibat di situ pasti wali kelas, Pak. Itu hal yang utama. Saya Hmm. berkonsultasi dulu dengan wali kelas karena kan setidaknya wali kelas lebih tahu anak yang memang modelnya seperti itu. Jadi saya berkonsultasi eh, si A ini tipenya seperti ini, kata wali kelasnya, iya Bu, ini seperti ini. Jadi penanganannya kita memang agak apa? Agak terlalu apa namanya tuh? Terlalu difokuskan seperti itu kepada anak tersebut. Dan yang kedua juga kita melibatkan salah satunya kepala sekolah seperti itu. Kita konsultasi kerjasama juga dengan kepala sekolah dan juga guru yang mengajar ketika pelajaran mata pelajaran lain seperti itu, Pak. Jadi kita harus ada, saya ada kerjasama antara beberapa belah pihak seperti itu, Pak. Kalau untuk keterlibatan orang tua bagaimana, Bu? Ya, kalau untuk keterlibatan orang tua itu memang harus terlibat di dalam hal ini karena menyangkut itu anak-anak kan. Sebagai wali murid kita memang harus memberikan solusi yang terbaik untuk wali murid. Kita ada yang namanya apa? WA. WA group dan juga tidak juga kami sampaikan di dalam WA group kami pakai japri pribadi seperti itu, Pak. Biar orang tuanya tahu bahwa anaknya seperti ini. Kadang orang tua juga yang orang tua yang bisa bekerja sama itu kalau dikasih tahu orang tuanya ada respon baik seperti itu, Pak. Berarti ada kerjasama yang baik, Bu, dengan orang tua, Bu. Jadi orang tuanya sangat respon, Bu, ya. Ya mudah-mudahan sih Pak, karena kemarinnya kan kita ngomong mungkin secara pribadi kami guru atau saya sendiri Hmm. eh, apa namanya, mungkin tebakan saya sendiri itu kurang perhatian. Harap dimaklumi karena orang tua kan banyak yang petani, jadi mungkin sibuk di luaran untuk mencari nafkah seperti itu Siap. Pak. Ya, jadi luar biasa, Bu, apa yang Ibu rencanakan. Dengan adanya permasalahan itu, Ibu sudah membuat suatu rencana. Jadi dengan adanya rencana itu mungkin Ibu akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, Bu, ya. Seperti itu Iya. harapan kita. Baiklah, Bu. Karena kita sudah ngobrol banyak tadi, kira-kira kalau menurut Ibu Sri Damayanti, hal apa saja yang bermanfaat dari obrolan kita pada malam hari ini, Bu? Salah satunya hal yang bermanfaat itu salah satunya yaitu saya merasa agak
ringan juga beban pikiran saya setelah berbincang-bincang dengan Pak Ronald. Mungkin ada juga ide yang akan saya terapkan, dan yang keduanya saya merasa senang seperti itu, Hmm. merasa Ya, plong, senang seperti jadi itu Pak, setelah perasaan berbincang-bincang. jadi perasaan Ibu Sri setelah setelah kita ngobrol ini ada perasaan tenang ini Bu ya, senang, Iya, kemudian agak tenang. terbuka Bu ya. Ya, Tidak jadi beban pikiran lagi Bu ya, iya, seperti itu Bu ya. Luar iya biasa Bu Pak, Sri. Iya seperti ya itu. memang jadi memang harus seperti itu Bu. Kemudian alhamdulillah saya juga sangat senang bisa berkomunikasi, bisa ngobrol dengan Ibu Sri. Mungkin tadi bisa membantu meringankan yang tadi permasalahan ini ada di dalam pikiran Ibu menjadi beban tersendiri Ibu simpan setelah ngobrol ini akhirnya ini Bu ya tercurah. Iya, Kemudian iya Pak, betul, tadi Ibu betul sendiri sekali. bisa mengeluarkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Ibu luar biasa sudah membuat rencana-rencana yang ini baik untuk menyelesaikan permasalahan. Kira-kira Bu, kapan ini akan diterapkan Bu rencana yang Ibu buat tadi Bu? Ini ya secepatnya mungkin minggu-minggu ini, karena kan saya masuknya di 1 minggu sekali. Mungkin di dalam setiap kelas yang saya ampu itu akan saya terapkan. Kita juga sudah mendata anak-anak yang memang benar-benar harus kita perhatikan seperti itu, Pak. Jadi lebih cepat itu lebih bagus. Ya, memang kita harus segera, Bu, karena permasalahan ini harus segera diatasi. Karena tentu kita tidak ingin anak seperti itu berlarut-larut, Pak ya. Baiklah, Ya, Ibu Sri, benar. apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin cukup di sini saja, Pak. Mungkin dalam waktu dekat ini rencana ini akan saya terapkan dan akan saya jalankan sebagaimana mestinya. Nanti Bapak untuk konsultasi yang lainnya menunggu ketika saya sudah menjalankan apa yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya bimbing kepada anak-anak seperti itu, Pak. Iya, Bu. Jadi saya memang menunggu informasi lebih lanjut bagaimana hasil daripada usaha Ibu Sri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelasnya. Jadi saya tunggu, Bu ya, informasi selanjutnya. Ya, Pak. Baiklah Ibu Sri, karena memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin konsultasi kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, Pak. Terima kasih sudah Baik. bersedia untuk menyampaikan permasalahannya sehingga dapat kita selesaikan, dapat kita diskusikan bersama-sama. Ya, saya juga, Pak. Terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya dalam hal ini. Terima kasih banyak, Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Oke, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.